Pemerintah mulai menyoroti dampak game online atau permainan daring terhadap perilaku remaja pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta 7 November lalu. Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan langkah pembatasan terhadap sejumlah game online yang dinilai berpotensi mempengaruhi psikologis generasi muda, terutama yang mengandung unsur kekerasan. Pemerintah menilai kebiasaan bermain game yang menampilkan kekerasan secara terus-menerus dapat menurunkan kepekaan terhadap bahaya dan menormalisasi tindakan agresif di dunia nyata. Selain pengaruh game online, pemerintah juga menyoroti faktor sosial seperti tindakan perundungan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Lantas, apakah pengaturan aktivitas digital dan pembatasan konten game online ini mampu menjamin keamanan lingkungan pendidikan dan kesadaran sosial di kalangan pelajar? Tim TV One mengabarkan. Terima kasih karena penanganan terhadap korban cukup cepat, sangat cepat. Kemudian juga penanganan di TKP, penyelidikan dan sebagainya juga menggali informasi sangat cepat, tetapi lebih daripada itu juga sekali lagi tadi beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Ya itu dia, jadi kalau misalnya kemudian game online yang dibatasi termasuk yang setuju nggak? Kalau dibatasi aku setuju, tapi kalau dihentikan sama sekali aku nggak setuju. Karena banyak perkembangan termasuk cara komunikasi anak untuk bermain dan segala macam. Banyak banget yang bisa dipelajari dari game sebenarnya. Tapi kalau dilarang sama sekali, saya sih nggak setuju. Itu dia. Kamu sebagai orang tua, POV-nya nah itu dia, karena memang sebenarnya lagi-lagi orang tuanya harus turun tangan dan butuh waktu banyak untuk kemudian mengawasi sang anak kan. Betul. Karena memang mungkin kreativitas sang anak tuh bisa juga dibangun oleh game online gitu kan. Tapi bagaimana meningkatkan kesadaran sosial dan juga mungkin membentuk lingkungan yang aman ya di antara pertemanan dan juga lingkungan sekolah, itu yang juga harus penting. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada hadir di sini ada Bu Retno Listiarti, pemerhati pendidikan dan anak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat datang kembali. Sudah lama. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir, dan juga ada gamers kita, ada Mbak Citra Cantika. Halo Mbak Citra. Halo. Nah ini langsung aja nih tembak gitu ya. Kalau kemudian kita lihat memang tingkat aktivitas bullying kan saat ini sedang marak-maraknya ya. Bahkan juga kayaknya udah nggak kayak dulu lagi tuh aktivitas bullying, nggak cuman secara verbal aja gitu ya, tapi juga bahkan kekerasan juga di dalamnya terlibat gitu. Lagi-lagi yang kemudian menjadi sasaran tembak adalah game online gitu. Kamu termasuk yang sepakat atau enggak? Kalau aku pribadi sih kurang setuju ya kalau misalnya wacana pembatasan game online itu dilakukan. Karena game itu sama seperti film dan juga sama seperti internet. Jadi kalau misalnya yang penggunanya positif atau negatif kan tergantung penggunanya dan diawasinya seperti apa gitu. Ya tapi itu dia kan, lagi-lagi kan pengawas kan kadang suka lengah gitu ya, khawatirnya kemudian nanti kalau sudah diberikan izin, tapi kadang anak itu kan lebih pintar daripada orang tuanya gitu kalau sekarang tuh. Harusnya dibalik orang tuanya. Tuh, iya. Gimana caranya tuh sebagai gamers tuh? Ya menurut aku kalau misalnya sebagai orang tua harus lebih pintar dibanding anaknya gitu. Misalnya kalau channel YouTube kan ada YouTube Kids. Jadi kita bisa mengawasi lah dia ngelihatnya apa aja segala macam, dan game pun juga ada umur-umurnya juga. Jadi ada game yang untuk semua umur, ada game juga yang untuk 21 tahun ke atas. Itu sebenarnya tergantung orang tuanya sih mengawasinya. Oke, kan
belum lama Komdigi juga membuat kategori itu ya, kategori rating sebagai usia batasan untuk anak bermain game tertentu begitu ya. Iya. Kamu ngeliatnya gimana? Ini positif, cukup, atau gimana? Menurut aku itu positif banget ya, karena sama kayak film kan ada batasannya, ada semua umur, ada remaja, ada juga memang untuk dewasa gitu kan, itu bisa membantu sih untuk ini ya ke depannya. Ya, karena kan sebelumnya kan Mensesnek juga sempat menyoroti salah satu games, ada namanya Roblox lah kita sebut ya, itu kan juga beberapa orang tua sempat khawatir. Ya. Kamu juga pasti paham, sempat main juga Roblox? Iya, main. Nah, iya, betul nggak sih bahwa di dalam game Roblox itu ternyata banyak aktivitas-aktivitas kekerasan, kemudian mengandung unsur mungkin juga ada hal-hal yang pelecehan seksual di sana gitu. Kalau misalnya untuk kekerasan mungkin ada beberapa game ada juga di Roblox itu, tapi kan tergantung dia pilih mapnya tuh apa gitu. Jadi tapi ada memang di dalam itu ya? Iya, memang ada sih, cuman tergantung dia mapnya apa. Misalnya kalau dia pilih mapnya yang mancing, naik gunung, itu kan masih positif. Kalau misalnya ada juga sih yang kekerasan kayak gitu, ya tergantung orang tua, peran orang tua lagi sih. Balik lagi ke situ iya. ya. Oke, Bu Retno gimana? Ya. Anda melihatnya, apakah pembatasan dari pemerintah ini dirasa cukup? Tapi orang tua kan juga katanya harus lebih pinter. Tapi kan orang tua juga ada batasan begitu ya. Saya juga kalau main gitu, sama ponakan lebih jago sebenarnya. Karena mereka lebih sering main ya. Gimana, Bu? Iya, sebenarnya anak-anak ini kan lahir pada era digital ya, dan mereka Gen Z. Jadi dunia bermain itu emang sudah berbeda. Meskipun sebenarnya anak-anak sebaiknya didorong untuk bermain di luar, kena matahari, bergerak, berkeringat, selain main game gitu. Jadi ini bukan bagian yang harusnya menjadi utama dalam bermain. Yang kedua, mungkin yang dimaksud pemerintah menurut saya game-game kekerasan. Karena bukan seluruh game juga gitu. Nah, game-game kekerasan ini memang kan ada. Misalnya tadi juga diakui bahwa di Roblox ada gitu. Kemudian bagaimana kemudian peran orang tua kan tadi ngedampingin, mengedukasi, dan orang tuanya juga harusnya tahu tentang game-game itu, baru dia bisa mana nih anakku yang main secara aman. Dan menurut saya sebenarnya game online itu salah satu faktor aja sih kalaupun anak melakukan kekerasan. Betul. Karena faktor-faktor lain yang mendominasi seorang anak melakukan kekerasan tuh banyak gitu. Jadi nggak cuma gara-gara game online. Nah, tetapi bahwa game online dibatasi bisa aja. Misalnya begini, anak-anak yang kecanduan game online ini banyak. Jadi ketika orang tua dua-duanya bekerja, memberikan pengasuhan pengganti, tapi pengasuh pengganti juga tidak memiliki kemampuan untuk memanajemen anak dalam bermain gitu. Dampaknya adalah kecanduan. Nah, kecanduan itu yang kemudian berbahaya untuk anak-anak, apalagi anak-anak masih di bawah 13 tahun. Nah, kalau di Cina misalnya ya, kalau kita ngelihat Cina itu membatasi anak usia 12 tahun ke bawah itu nggak boleh main game lebih dari 3 jam. Nah, Cina nggak cuma sekedar ngasih regulasi, tapi mereka membuat sistem. Jadi kalau misalnya mendaftarkan game itu pakai wajah. Deteksi wajah itu yang mengakibatkan anak nggak akan pernah bisa masuk kalau game itu bukan untuk usianya. Tapi kadang biasanya daftarin orang tuanya tuh, Bu Retno. Tapi enggak, kalau di Cina mereka kena nanti. Jadi kalau di Indonesia kita tidak punya teknologi itu ya, atau belum melakukan. Tapi kalau China tuh udah sadar betul itu bahaya. Jadi mereka itu pakai deteksi wajah, lalu kemudian hanya boleh 3 jam seorang anak bermain. Jadi kalau misalnya dia hari ini menghabiskan 3 jam, dia baru bisa main itu nanti minggu depan. Karena seminggu tuh hanya boleh 3 jam. Dan menurut saya di era yang seperti ini emang negara harus hadir membatasi sistem itu. Kalau beberapa negara kayak Australia, Cina itu mampu melakukan, sebenarnya negeri kita juga mampu dong ngelakuin. Nah, artinya kita kan berbicara tentang perlindungan anak. Karena bagaimanapun sesuatu yang berlebihan nggak boleh. Kayak tadi misalnya Mbak Citra orang dewasa, dia bisa kelola kapan dia harus berhenti, kapan dia. Anak-anak kan enggak. Dan game itu candu. Jadi kalau candu itu kan kayak kita minum teh misalnya. Pertama seminggu sehari sekali, lama-lama kok enak ya teh, nambah lagi 2 kali sehari. Terus kok enak, pasti nambah lagi. Dan itulah bermain game gitu. Jadi memang untuk anak-anak menurut saya penting sih sebenarnya negara membatasi, terutama game-game yang mengandung kekerasan, karena di dalam semua riset di dunia ternyata game yang dimainkan anak-anak maupun film yang ditonton anak-anak itu bisa berpengaruh terhadap perilaku
berlaku gitu. Jadi itu bisa di dunia maya kan, misalnya di game dipukulin sampai berdarah-darah hidup lagi bisa, atau mati ya udah gitu. Khawatirnya mereka itu menyerap nyata, nanti gitu. Yang diserang adiknya, keluarganya dulu. Jadi nganggep dipukul tuh nggak apa-apa, karena di game dia hidup lagi kok. Nah ini yang sebenarnya bahaya, karena kan anak pikirannya belum dewasa, otaknya sedang berkembang. Beda sama Mbak Cita yang udah dewasa dan tahu ini baik dan buruk. Anak-anak kan enggak. Jadi menurut saya seruan Presiden untuk menyatakan membatasi game online, terutama untuk yang menurut saya penuh kekerasan. Yang kedua adalah membatasi waktu bagi anak-anak Indonesia. Menurut saya itu harusnya menjadi program yang kita dukung sih. Iya, dibutuhkan banget ya. Tapi Mbak Citra, kalau misalnya saya pernah lihat kalau video streamer, gamer di luar negeri kan biasanya menemukan nih kalau kita voice chat, ada suara anak kecil, oh kamu masih kecil ya, usia berapa? Di bawah 10 tahun. Oh saya bisa aduin nih ke admin supaya akunnya di-ban. Kalau di Indonesia bisa gak sih kayak gitu? Kalau di Indonesia peraturannya belum ada sih yang kayak gitu. Belum Jadi ada masih sih. belum jalan itu masih ya? belum jalan. Sehingga tadi yang bilang, Bu Retno bilang tadi begitu, seharusnya bisa Negara hadir ya? dibuat negara hadir untuk Dan sangat bisa negara melakukan itu. Nah, itu dia pertanyaannya. Karena kalau misalnya beberapa game online lah, karena kan tidak hanya 1-2 game online saja yang kemudian menjadi sorotan pemerintah ya. Khawatirnya kan dengan banyaknya kemudian aksi bullying ini, para korban yang mungkin merasa tertekan begitu ya, Bu Retno dan juga Mbak Citra, kemudian melampiaskan, mengeksplorasi kemarahannya melalui media sosial maupun juga game online. Karena kan bisa kemudian ada online chat, gitu-gitu ya, ada tukar suara juga. Nah, apa sih sebenarnya, mungkin kalau Mbak Citra amati gitu ya, dari game-game online ini, celah yang kemudian bisa menjadi dampak negatif bagi anak-anak tuh apa? Mungkin kalau misalnya dampak negatifnya adalah, misalnya kalau misalnya voice chat itu, kan sebenarnya kita nggak boleh ngasih tahu nama asli kita, alamat rumah kita. Kadang misalnya orang-orang itu bahayanya adalah pengen berbuat jahat gitu loh. Sedangkan anak-anak kan belum ngerti tuh kalau misalnya, oh nggak boleh loh ngomong sama stranger, nggak boleh ngasih tahu data kita segala macem, kayak gitu sih. Jadi memang dampak dari chat online itu sebenarnya kemana-mana kan? Iya. Untuk anak-anak. Iya, banyak sih dampaknya emang. Dulu negatif. ketika di KPAI saya pernah tuh terkait game Hago. Game Hago itu kan semua untuk anak-anak kecil ya. Iya. Ternyata di situ itu masuk orang dewasa. Jadi pelaku tuh 27 tahun waktu itu. Dan anak korban ini 8 tahun. Jadi waktu itu kan game Hago tuh ada percakapan. Lalu terjadi pertukaran nomor handphone. Nah, lalu si pelaku ini mengechat si korban dan bilang, kamu mau nggak dibeliin peralatan? Kan ada peralatan yang dibeli gitu. Sebenarnya nilainya antara 50 sampai 100 ribu kalau tidak salah saat itu. Nah, lalu kalau mau dibeliin, kirimin aja, syaratnya adalah kirim foto telanjang. Jadi setelah mandi, kirimin ya gitu. Nah, nanti dibeliin, bahkan dibeliin dulu terus kirim. Nah, lalu berikutnya lagi ditingkatkan gitu. Kemudian nilainya juga ditingkatkan. Misalnya sebelumnya 50 jadi 100. Nah, sampai anak ini tuh terkumpul fotonya, lalu di sini si pelaku tuh melakukan grooming dengan mengancam bahwa ini mau disebar ke orang tuanya atau pertemanannya kalau dia tidak membuat sebuah video. Dan videonya itu adalah video yang sebenarnya adalah diminta anak umur segitu untuk melakukan masturbasi. Dan menurut saya ini yang sebenarnya bahayanya di situ. Jadi kenapa kemudian ini harusnya menjadi perhatian bersama? Iya, karena orang Indonesia itu, orang tua Indonesia itu cenderung beranggapan gini, oh itu game aman, karena dia tidak tahu bahwa ada bahaya mengintip di situ. Yang kedua, ini kartun lucu-lucuan, padahal sebenarnya ada bahaya juga. Nah, jadi mengedukasi orang tua memang penting dulu. Ini duluan orang tuanya dulu gitu. Karena anak-anak kita ini nggak bisa kita lindungi seperti kasus 8 tahun itu. Oke, Bu Retno, mungkin tadi kita terlalu fokus kepada anak usia di bawah 12 tahun. Kita masuk ke usia remaja misalnya sekarang ya. Sampai anak 13 ke atas lah. 13 sampai dengan SMA. Mereka mungkin ngerasa sudah punya hak untuk bersosialisasi, bermain game, rilis stres dari hal yang ada di sekolah dan segala macam. Dengan ada pembatasan ini, bisa dibilang ada pembatasan nggak sih untuk mereka bersosialisasi? Sebenarnya justru gini ya, bahwa bermain tuh nggak cuma online kan, gitu. Nah, soal pembatasan kemudian waktunya sebenarnya setiap negara silahkan aja ya, misalnya bisa pakai survei dan lain-lain. Tetapi untuk misalnya untuk anak umur 13, berapa sih, mungkin lebih dari 3 jam misalnya dalam seminggu. Nah, tetapi menurut saya yang penting adalah sistem keamanannya dibangun gitu. Jadi, dan bagaimana anak ini diedukasi oleh orang tua dulu gitu. Justru orang tua lah yang
yang harusnya paling pintu pertama mengedukasi anak-anak. Nah, lalu terakhir baru peran negara, di mana negara membangun sistem keamanan itu sendiri, terutama bagi anak-anak kita. Nah, tetapi kalau kemudian bermain, menurut saya anak-anak itu justru harus dipacu untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi misalnya aku jago nyanyi nih. Nah, kalau gitu masukin klub nyanyi, biar dalam seminggu dia latihan nyanyi berapa, sekolah dan main gamenya jadi juga nurun. Aktivitas positif. Betul. Jadi ada apa substitusi gitu loh. Nah, termasuk anak-anak kecil, oh dia jago berenang, coba masukin klub renang. Kan dia ketemu orang-orang yang sama-sama renang, kan happy dan itu pasti positif, berkembang gitu. Sport gimana, Bu? Sebenarnya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga, tapi Olimpiade soalnya. betul, tapi jangan hanya itu gitu loh maksud saya. Jadi dia melakukan itu boleh, sangat boleh gitu. Apalagi kalau itu betul-betul dia dalami, di situ juga dia akhirnya berkembang. Kan banyak game juga melatih apa ya, kreativitas kan. Ya, betul. Nah, dari situ kemudian anak-anak ini juga tetap harus keluar dong. Maksudnya keluar tuh gini loh, bersosialisasi. Ya main basket mungkin kalau hobinya basket, main band kalau hobinya main band. Artinya jangan berfokus hanya satu, dan anak-anak itu penting keluar sih dari rumahnya, dari kamarnya, agar dia kena sinar matahari, biar itu bagus gitu. Jadi bersosialis jalan dengan teman-temannya gitu ya. Jadi kalau game aja duduk terus, itu juga menurut saya nggak bagus secara tulang, perkembangan tulangnya. Dia duduk terus, dia masih dalam tumbuh kembang, lalu dia cuma duduk aja di depan komputer, kan nggak boleh juga gitu. Jadi menurut saya keseimbangan dalam hidup kan penting ya, termasuk bukan tapi melarang anak-anak main game online di era ini, itu sesuatu yang nggak mungkin. Sesuatu yang nggak mungkin dan juga bisa dihindari. Tapi sebenarnya dampak negatifnya kan nggak cuma kepada pada para gamersnya aja, Betul. tapi kan khawatirnya kita saat ini kan adalah bagaimana kemudian itu bisa memicu tindakan bullying di sekolah, bahkan tidak hanya anak usia di bawah 13 tahun saja, tapi kita lihat bahkan kejadian di SMAN 72 kemarin, usianya bahkan juga kelas 3 SMA kan, hampir 17 tahun. Nah, bagaimana kemudian tindakan ini bisa tidak sih kemudian diminimalisir, bahkan berikan sanksi tegas, Bu Retno dan juga Mbak Citra? Saat lagi ya kami bahas untuk Anda. Oke.